Alangkah beruntungnya orang yang setiap Ramadan dapat Lailatul Qadar. Dan jalannya itu cuma satu saja. Pokoknya sepenuh Ramadan ini kamu jangan malas. Dapat Lailatul Qadar. Minimal-minimalnya 10 hari terakhir ini jangan malas. Kamu dapat Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar itu jangan kamu pahami itu mesti kamu harus mimpi ini, mimpi itu, tahu yang ghaib ini, tahu yang ghaib itu. Bukan. Pokoknya kamu ibadah 10 hari ini, kamu nanti dapat Lailatul Qadar. Allah. Nah, ada orang-orang yang oleh Allah dibuka pas Lailatul Qadar itu para malaikat pada datang. Pas Lailatul Qadar itu air laut jadi tawar. Pas Lailatul Qadar itu pohon-pohon pada sujud kepada Allah. Itu tidak penting banget, tidak penting banget. Yang penting itu kamu ibadah pada waktu Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu waktunya 10 hari terakhir. Sudah itu aja. Saya kok belum mimpi? Enggak perlu mimpi. Jadi kalau ada orang mimpi ya memang itu hobinya mimpi, tapi bukan mesti harus mimpi. Kita ini tahu itu bukan dengan mimpi. Tahu dengan mimpi itu hanya kabar gembira saja. Tahu dari hadis, dari Quran itulah yang pasti. Nah, kalau dari mimpi itu ya ada nilainya, tapi tidak bisa dibandingkan dengan tahu melalui Quran, tahu melalui hadis, tahu melalui ilmu. Tapi mimpi itu tidak salah, mimpi itu tidak disengaja. Syekh Ahmad Al-Faruqi radhiyallahu ta'ala mengatakan, ketika ada muridnya laporan, saya itu zikir terus perasaan saya itu cahaya semua, di mana-mana cahaya. Apakah berarti saya ini sudah makbul? Maka Syekh Ahmad Faruqi bilang, gitu aja kok kamu heran? Tiap hari kamu tahu cahaya matahari toh? Cahaya matahari itu makhluk, nggak usah kamu perhatikan. Cahaya mimpimu itu juga makhluk. Apa sih bedanya? Cuman ini cahaya dalam mimpi, ini cahaya dalam melek, sama aja. Bukan itu yang dikehendaki. Kamu itu tawajuh kepada Allah total sampai lupa kepada makhluk, itu yang dikehendaki. Entah lihat nur, lihat apa, nggak penting. Nur juga makhluk aja kok. Saya itu zikir tuh nur, semua nur, alah nur aja loh. Jadi jangan tertipu dengan pengalaman-pengalamannya anak kecil dalam zikir. Tahu nur perasaannya sudah makbul jadi wali. Semua orang juga tahu nurnya matahari, tapi ini nur mimpi lah. Lebih baik berjaga daripada mimpi. Kalau matahari kan jelas itu. Kalau mimpi itu yang tahu kamu sendiri aja. Maka yang penting itu sibuk dalam amal, sibuk hadapkan hati kepada Allah sampai lupa segala-galanya. Itu yang dipikirkan. Jangan tahu nur, ini menjadi makhluk lagi. Kamu tertipu dengan makhluk lagi. Baik teman. Ini kadang-kadang orang-orang yang belajar zikir, belajar itu suka itu yang dipikir itu mimpi apa. Kok mimpi apa lah, kamu itu amal apa itu yang akan yang penting itu kamu itu amal apa, bukan mimpi apa. Walaupun mimpi itu juga ada nilainya kadang-kadang juga tidak ada nilainya, karena kamu saking mendamba-dambakan ingin mimpi akhirnya jadi mimpi. Maka mimpi kamu itu sebetulnya dari pikiran kamu sendiri ngelamun, nggak ada nilainya. Yang penting sibuk dalam amal aja, nggak usah mikir itu udah. Insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat malam Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni untuknya perkara yang telah terdahulu dari dosanya. Rawal Bukhari wa Muslim an-Nasa'i wa qala. Zada menambahkan Qutaibah bin Sa'id fi dalam hadis itu wa ma ta'akhara, dan dosa yang akhir juga, dosa yang belum dikerjakan. Nah ini keistimewaannya ini. Jadi kalau sholat Lailatul Qadar itu dosanya yang lalu, dosanya yang akan datang sudah diampuni. Bagaimana dosa yang akan datang diampuni? Nah itulah berarti dia ini sudah menjadi orang yang ditulis Allah beruntung, sehingga walaupun dia berbuat dosa pun diampuni, yang akan datang diampuni. Maka kata para ulama, orang itu kadang-kadang karena amalannya yang begitu tinggi, termasuk Lailatul Qadar itu, sehingga dosanya yang akan datang pun sudah diampuni. Jadi amalan itu bukan menghapus dosa yang lalu, dosa yang akan datang pun bisa terhapus dengan amalan. Semoga termasuk kita. Dan makna dosa yang akan datang diampuni itu apa? Di antara maknanya dia akan mati dalam Islam. Karena kalau dia mati dalam kafir nggak akan diampuni kan? Kalau ada jaminan dia diampuni berarti dia matinya dalam Islam. Maka penting sekali Lailatul Qadar itu. Sampai Nabi tidak tidur sama sekali Lailatul Qadar, iktikaf 24 jam, karena saking pentingnya perkara ini. Rasulullah SAW dosanya yang lalu yang akan datang sudah diampuni. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matah. Padahal Rasulullah itu tidak punya dosa. Tapi sudah diampuni. Maksudnya diampuni, nggak punya dosa kok diampuni. Maksudnya itu seandainya punya dosa pun diampuni. Di saking mulianya Rasulullah di sisi Allah. Nah, Rasulullah itu walaupun nggak punya dosa sama sekali, tapi beliau ini selalu menangis, takut. Maka oleh Allah dikasih kabar gembira, kalaupun kamu punya dosa yang lalu yang akan datang sudah saya ampuni semua. Lah umatnya dapat bagian ampunan dosa yang akan datang yang telah lalu, diantaranya dengan menjaga Lailatul Qadar. Nah, ini warisan barokahnya Rasulullah. Kita dikasih kesempatan Lailatul Qadar, dosa yang lalu yang akan datang diampuni. Maka kalau kita ini kok nggak memperhatikan ini 10 hari terakhir ini, betul-betul Masya Allah ruginya itu sudah nggak karu-karuan. Nah, kita jaga betul ya. Nah, yang menghandle sanad, yang menghandle, niatkan tuh bagian amalan dari Lailatul Qadar, dakwah. Yang tidak, iktikaf 24 jam. Kecuali ada tugas-tugas. Maulaya sholli wa sallim daiman Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Rabbana ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna ma afayna
وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لنا عمدنا وسهونا وجدنا وهزلنا وسرنا وعلانيتنا وكل ذلك عندنا ربي اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت الله لا يشكر اللهم إنك عفو تحب